Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmawati dengan 1224301 dari kelas RB dan dari program studi teknik biomedis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika, yaitu membuat simulasi sensor, kelembapan lingkungan, dan suhu ruangan dengan komponen DHT22 menggunakan WOPI. Jadi ini adalah web copy dan sekarang kita akan melakukan simulasi menggunakan Arduino. Di sini komponen sudah ada Arduino. Kita tambahkan lagi yaitu dengan LED. Kita tambahkan resistor. Kita harus juga setelah itu kita tambahkan buzzer. LCD. Disarankan menggunakan LCD 16x2 yang itu C. Oke. Setelah itu DHT. Oke, saatnya merangkai. Jadi ini adalah simulasi yang telah saya buat, di mana dalam simulasi yang saya buat itu terdapat sensor DHT22, di mana
DHT22 itu adalah sebuah sensor yang dapat mengukur suhu dan kelembapan dengan tingkat presisi yang tinggi. Selanjutnya ada buzzer, di mana buzzer itu digunakan untuk menghasilkan suara saat suhu yang ditemukan lebih tinggi. Selanjutnya ada LED, yaitu LED itu komponen elektronik yang digunakan untuk menghasilkan cahaya. Oke, selanjutnya ada Arduino Uno R3, di mana Arduino Uno R3 itu sebuah open source untuk pemrograman microcontroller, di mana Arduino itu sendiri digunakan sebagai pusat pemrosesan data yang dikelola dari sensor untuk diteruskan ke komponen aktuator atau perangkat output. Selanjutnya itu ada LCD I2C, di mana LCD I2C itu sebuah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk karakter, huruf, simbol, atau grafik pada layar LCD. Di mana pada kali ini layar LCD ini digunakan untuk menampilkan suhu dan kelembapan. Sensor dari dua. Di sini itu merupakan kode untuk monitoring suhu dan kelembapan dengan sensor DHT, LCD, I2C, LED, dan buzzer. Di mana kode yang diberikan itu merupakan program Arduino yang digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT, menampilkan data pada layar LCD, dan memberikan indikasi visual dengan LED, serta suara dengan buzzer. Nah, berikut ini merupakan kode tersebut. Yang pertama itu, di bagian ini ada include libraries, di mana kode dimulai dengan mengimpor beberapa library yang diperlukan seperti ada Fluid, DHT, Wire, Liquid Crystal, I2C. Terus selanjutnya itu ada define constant, di mana di sini itu ada beberapa konstanta yang didefinisikan untuk pin-pin yang digunakan seperti pin sensor DHT, ini DHT pin, DHT type, dan untuk pin LED merah, kuning, hijau, serta pin buzzer. Selanjutnya itu ada inisialisasi sensor dan LCD, di mana sensor DHT dan LCD itu diinisialisasi dengan menggunakan nilai pin yang telah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya ada stub atau fungsi stub itu digunakan untuk melakukan inisialisasi awal saat Arduino pertama kali dijalankan. Nah, pada bagian ini serial dimulai, di mana sensor DHT diaktifkan, LCD diinisialisasi, dan dinyatakan backlight-nya, serta pin-pin output untuk LED dan buzzer diatur. Selanjutnya ada loop atau fungsi loop. Ini di mana berisi logika utama program yang akan dijalankan secara berulang. Nah, dalam fungsi loop itu data suhu dan kelembapan dibaca dari sensor DHT, di mana data ditampilkan pada LCD. Terus dilakukan pengecekan apakah data suhu itu valid. Jika tidak, maka akan ditampilkan pesan error seperti ini. Nah, data suhu dan kelembapan yang ditampilkan melalui serial monitor itu berdasarkan nilai suhu, LED, dan buzzer akan memberikan indikasi visual dan suara sesuai kondisi suhu yang terdeteksi. Jika dia di atas 35 derajat Celcius LED, maka LED itu warna merah menyala, buzzer berbunyi, dan LED lainnya mati. Nah, jika suhu dia antara 30 dan 35, maka LED itu akan menyala dan berwarna kuning. Nah, sedangkan jika suhu di bawah 30, maka LED itu menyala dengan warna hijau. Nah, dari kode ini tuh dapat digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan di sekitar secara real time dengan bantuan sensor DHT. Di mana untuk menampilkan informasi pada LCD serta mendapatkan indikasi visual dan suara melalui LED dan buzzer sesuai dengan kondisi suhu yang terdeteksi. Oke, coba kita run deh. Nah, dia akan berwarna hijau jika dia di bawah 30 derajat, dan ketika dia 30 derajat, maka dia akan berwarna kuning. Coba kita di atas 35, nah jika 30 derajat dia akan menampilkan